Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Kamis tanggal 26 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Pagi itu, Saleha menjalani rutinitasnya sebagai kurir pengantar makanan dengan penuh semangat. Pesanan hari itu masuk, yakni ada makanan yang harus diantar ke rumah Bu Linda. Saleha melaju di atas motornya, sesekali melirik aplikasi di ponselnya untuk memastikan alamat tujuan. Tidak ada tanda-tanda halangan apapun, semua berjalan lancar awalnya. Ia bahkan berpikir akan segera menyelesaikan pengantaran ini sebelum mengambil pesanan berikutnya. Sementara itu, di rumah Bu Linda, Citra tengah mendorong kursi roda Bu Linda keluar rumah. Udara pagi terasa segar, dan Bu Linda tampak senang bisa keluar menikmati suasana setelah lama berdiam di kamar. Namun, di balik senyuman ramahnya, pikiran Citra dipenuhi rencana busuk. Ia menuntun kursi roda itu menuju sebuah jalan yang menurun tajam di ujung komplek. Matanya berkilat dingin, namun gerakannya tetap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia sengaja memilih waktu pagi yang sepi tanpa banyak saksi mata. Sesampainya di jalan menurun, Citra menghentikan langkahnya. Ia memposisikan kursi roda Bu Linda di tengah jalan, lalu mengambil nafas dalam-dalam. Di dalam benaknya, harta warisan Bu Linda sudah tergambar jelas sebagai miliknya. Tanpa ragu, Citra melepaskan pegangan kursi roda dan mendorongnya dengan kekuatan penuh ke arah turunan. Suara roda yang berdecit meluncur ke aspal menggema, diiringi jeritan kecil Bu Linda yang tak berdaya. Namun sebelum kursi itu melaju terlalu jauh, suara derum motor mendekat dan pandangan Citra tertuju pada sosok Saleha yang baru tiba di lokasi. Pagi yang semula damai itu seketika berubah mencekam. Kursi roda Bu Linda meluncur dengan kecepatan tinggi di jalanan menurun, menyebabkan wanita tua itu panik dan berteriak sekeras mungkin. Wajahnya dipenuhi ketakutan, tangan gemetar memegang sandaran kursi tanpa daya menghentikan lajunya. Jeritan putus asa itu menggema di jalanan yang sepi, memohon pertolongan siapa saja yang mendengar. Tubuhnya terhuyung ke depan, nyaris terlempar saat kursi roda melewati beberapa lubang kecil di aspal. Tak ada yang bisa dilakukannya, selain berharap ada keajaiban yang datang untuk menyelamatkannya. Sementara dari atas jalan, Citra berdiri diam dengan senyuman dingin yang terlukis di wajahnya. Matanya memandang puas pada pemandangan di depannya, seperti seorang pelukis yang mengagumi hasil karyanya. Dalam hatinya ia berpikir bahwa Bu Linda hanyalah beban yang sudah terlalu lama ia pikul. Sudah saatnya si tua bangka itu pergi, gumam batinnya dengan kejam. Tidak ada sedikit pun penyesalan dalam dirinya, hanya kelegaan atas rencana yang tampaknya berjalan sempurna. Namun dari arah lain, Saleha yang baru saja tiba di lokasi melihat semuanya. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari mengejar kursi roda Bu Linda yang melaju kencang. Plastik makanan pesanan yang masih dipegangnya terayun-ayun, tapi ia tak peduli. Fokusnya hanya pada keselamatan wanita tua itu. Dengan penuh tekad, Saleha memacu langkahnya sekuat tenaga. Sementara Bu Linda yang ketakutan mulai melihat secercah harapan. Melihat keberanian Saleha, Bu Linda sedikit tenang, meski hatinya masih dipenuhi kecemasan. Laju kursi roda semakin mendekati ujung turunan, dan setiap detik terasa begitu menegangkan. Setelah berlari sekuat tenaga, Saleha akhirnya berhasil menghentikan laju kursi roda Bu Linda tepat sebelum mencapai ujung jalan. Nafasnya tersengal, keringat bercucuran, tetapi rasa lega memenuhi hatinya saat ia melihat Bu Linda selamat. Wanita tua itu memegangi kakinya yang terasa sakit, meski untungnya tidak ada luka serius. Ketika Saleha membantu Bu Linda duduk di pinggir jalan, pandangnya terhenti sejenak. Ia mengenali wajah Bu Linda.
Wanita ini adalah orang yang pernah ia temui saat berada di rumah sakit beberapa waktu lalu. Perasaan familiar itu kini menjadi lebih jelas. Setelah situasi kembali kondusif, Saleha bertanya dengan penuh perhatian tentang bagaimana kondisi Bu Linda. Dengan suara sedikit gemetar, Bu Linda menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Hanya syok akibat kejadian tadi. Tak lama kemudian, seorang pria atau Tommy muncul dengan wajah khawatir. Ia berlari menghampiri Bu Linda dan bertanya apa yang telah terjadi. Saleha yang awalnya tidak mengenal Tommy terkejut saat Bu Linda memperkenalkan pria itu sebagai anaknya. Namun dalam hatinya, Saleha merasa ada sesuatu yang janggal. Seolah-olah ada bagian dari cerita yang tidak diungkapkan sepenuhnya. Di sisi lain, Citra yang sejak tadi berdiri mematung di atas turunan akhirnya memutuskan untuk turun. Berusaha menghilangkan kecurigaan, ia berlari mendekati Bu Linda dengan wajah pura-pura panik. Dengan nada penuh perhatian, Citra memeriksa kondisi Bu Linda. Tetapi sorot mata Bu Linda menunjukkan perubahan. Kecurigaan mulai tumbuh dalam dirinya. Wanita tua itu mulai menyadari bahwa perawatnya ini mungkin menyimpan niat buruk, terutama setelah kejadian tadi. Tanpa basa-basi, Bu Linda melontarkan tuduhan bahwa Citra sengaja ingin mencelakainya. Kata-kata itu membuat Citra tertegun, meski ia berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Sementara Tommy yang sejak awal merasa ada yang aneh dengan Citra langsung memarahinya. Ia menilai Citra telah gegabah dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga ibu angkatnya. Namun Citra mencoba membela diri. Ia mengatakan bahwa kejadian itu hanyalah kecelakaan, sesuatu yang tidak sengaja. Dengan penuh kepura-puraan ia menambahkan bahwa ia merasa bersalah atas apa yang terjadi. Meski begitu, keraguan telah tertanam di hati Bu Linda dan Tommy. Mereka mulai mempertanyakan niat sebenarnya dari wanita yang selama ini dipercaya untuk merawat Linda. Di tempat berbeda, Saleha tengah duduk bersama Pak Rahmat dan Bu Heni. Obrolan mereka terlihat santai menikmati momen setelah hari yang panjang. Namun suasana menjadi lebih hangat ketika Bara tiba-tiba datang dengan senyum lebar. Wajahnya memancarkan kebahagiaan dan tanpa basa-basi, ia mengungkapkan niatnya untuk segera melamar Saras kekasihnya. Ia menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena mereka berdua akan segera berangkat ke Jepang untuk mengambil beasiswa. Ayah Saras merasa khawatir jika mereka nantinya hilaf saat berada di negeri asing yang jauh dari keluarga, sehingga pernikahan dirasa menjadi solusi terbaik. Mendengar kabar itu, Saleha pun tentunya merasa bahagia. Ia merasa bangga dan lega mengetahui bahwa adiknya akan menikah dengan orang yang dicintainya. Kebahagiaan memenuhi ruangan itu, seakan memberi harapan baru bagi semua yang hadir.